Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia saat ini masih melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Sementara itu, beberapa lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat quick count baik untuk Pilpres maupun pemilu legislatif. Lembaga survei Poltreking Indonesia misalnya, berdasar hasil quick count Pileg 2024 telah merilis prediksi perolehan kursi DPR RI masing-masing parpol yang berpeluang melenggang ke Senayan. Ada sejumlah parpol yang diprediksi mengalami kenaikan kursi di parlemen dibandingkan perolehan kursi mereka pada pemilu 2019. Salah satunya adalah Partai Golkar yang diprediksi bakal meraup 96 kursi DPR RI atau mengalami kenaikan sekitar 11 kursi parlemen. Poltreking juga menyebut rentang bawah dan rentang atas perolehan masing-masing partai. Dalam catatan Poltreking ada 4 parpol yang pada pemilu 2024 ini mengalami penurunan perolehan kursi di DPR RI. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. Apa faktor yang menjadi penyebab naik maupun turunnya kursi parpol di parlemen dalam pemilu 2024 ini? Ya, berebut kuasa di Senayan. Dan untuk membahas prediksi perolehan kursi parpol dalam pemilu legislatif 2024, saat ini kita sudah tersambung dengan Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia secara virtual. Selamat siang, Mas Hanta. Selamat siang, Hana dan Vena. Oke, Mas Hanta, langsung saja. Dengan perolehan yang Poltreking dapatkan saat ini, ya, perolehan di legislatif sendiri, siapa yang kemudian bisa menduduki kursi pimpinan di parlemen nih? Ya, berdasarkan Undang-Undang MD3, jika tidak direvisi, yang berhak mendapatkan posisi pimpinan, terutama ketua, itu adalah yang tertinggi perolehan kursinya. Baru para wakil ketua itu urutan selanjutnya. Nah, berdasarkan data quick count Poltreking Indonesia, kami melakukan prediksi perolehan suara. Ana juga melakukan prediksi kemungkinan perolehan kursi. Jadi kalau bicara parlemen, pemilu legislatif itu kan bagi partai paling penting itu adalah berapa kursi yang diperoleh, tidak sekedar perolehan suara, karena itu yang harus dikonversi. Nah, berdasarkan data kami, Poltreking Indonesia, quick count itu yang tertinggi perolehan suaranya ada PD Perjuangan di kisaran prediksi kita di 16,5% datanya. Kemudian Golkar di urutan kedua itu di 15, sekian persen. Nah, PD Perjuangan itu diprediksi perolehan suaranya sekitar 16,5% itu karena kita menggunakan data quick count, berarti berbasis pada dapil kita olah, maka ada kisaran kemungkinan perolehan kursi PDIP dikonversi ke kursi 90 sampai 125. Jadi kisarannya begitu seperti data di layar TV One. Nah, yang kedua, Golkar itu dua partai yang kedua 15,5%, 15 sekian persen. Itu kisaran 82 sampai 111. Nah, kita bicara dua partai ini saja dulu karena sesuai dengan pertanyaan tadi. Maka selisih antara dua partai ini relatif tipis. Nanti kita lihat di perolehan kursinya. Nah, kalau dilihat dari margin of error antara Golkar dan PD Perjuangan, memang potensinya PD Perjuangan lebih tinggi kursinya. Tapi bisa juga sangat mepet, dan Golkar juga punya potensi karena dua faktor. PD Perjuangan dan Golkar itu bedanya, kalau Golkar itu ada sebaran basis-basisnya relatif menyebar, sementara PD Perjuangan agak mengantong. Dia suaranya signifikan tinggi, tapi lebih banyak di beberapa provinsi di Pulau Jawa, misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, nanti kita lihat di ujungnya, kalau suaranya paling tinggi PD Perjuangan, maka PDIP lah yang akan berhak memiliki posisi ketua DPR. Kalau ternyata Golkar, berarti Golkar. Tapi per data memang PD Perjuangan relatif lebih besar. Baik. Yang kedua, tetapi itu MD3-nya kalau tidak berubah. Yang kedua, nanti kan peta kita tahu peta parlemen itu berubah. Ada kekuatan politik baru, ada peta koalisi baru. Kalau kemudian Undang-Undang MD3 direvisi, seperti dulu ada KMP di 2014, Koalisi Merah Putih, dirubah, revisi, itu sangat mungkin. Jadi pemilihan pimpinan atau ketua DPR itu tidak berbasis pada siapa kursi yang tertinggi, tapi ada pemilihan lagi oleh anggota DPR. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Golkar yang paling besar peluangnya.
karena berada di dalam koalisi Prabowo Gibran yang paling besar perolehan kursinya, dan kita tahu punya jam terbang dan pengalaman politik yang tinggi, rekam jejaknya, saya sering mengistilahkan partai parlemen. Jadi kalau ada revisi Undang-Undang MD3, maka Golkar menurut saya adalah peluang terbesar yang mendapatkan posisi ketua DPR. Kalau tidak direvisi, masih berdasarkan tertinggi, maka Golkar atau PD Perjuangan yang berpotensi. Oke, itu kan prediksi hasil quick count dari Poltreking Indonesia. Tapi kalau kita melihat waktu sampai saat ini, sampai nanti diumumkan secara resmi oleh KPU masih cukup lama begitu. Seberapa besar potensinya Golkar kemudian bisa mendapatkan kursi lebih tinggi dibandingkan PDIP? Anda melihatnya seperti apa, Mas Hanta? Iya, kalau kita lihat dari data quick count dibandingkan dengan real count, relatif insya Allah tidak begitu jauh ya rentangnya. Misalnya di data Pilpres saja, di quick count kami kan 58,5%. Exit poll-nya 59,2%. Nah, data real count pada hari ini yang 77, sekian persen, perolehan Prabowo Gibran itu di 58,8. Jadi selisihnya 0,5%. Begitu juga di pemilu legislatif. Kalau kita buka datanya antara Pilpres dan Pileg, antara Pileg real count KPU dan quick count Poltreking, itu juga tidak jauh beda, kurang dari 1%. Sehingga data ini sebenarnya bisa dijadikan data prediktif untuk membaca kemungkinannya. Nah, kalau kita lihat data perolehan suara Golkar dan PD Perjuangan, saya ingin jawab pertanyaan, itu selisihnya kan hanya 1, sekian persen perolehan suaranya, tidak sampai dengan 2%. Ya, Ana dan Vena, tidak sampai 22% dalam suara. Nah, nanti proses penentuan jumlah kursi itu sangat bergantung pada basis dapil, di 80 dapil seperti apa. Nah, ada kemungkinan sangat mepet jumlah kursinya itu yang saya istilahkan tadi. Nah, kalau data quick count itu kan ada rentang margin of error, ada interval di masing-masing partai. Nah, kalau kita buka PD Perjuangan itu kan intervalnya antara 90 sampai 125. Itu ketemu batas atas batas bawahnya dengan Golkar yang 82 sampai 111. Jadi batas atas Golkar itu 111. Tapi batas bawahnya PD Perjuangan juga 90. Jadi bisa juga bertemu. Jadi ada potensi perolehan kursinya. Kalaupun nanti ujungnya masih PD Perjuangan yang lebih banyak, tidak terus signifikan jaraknya dengan Golkar, dugaan saya. Ataupun sebaliknya bisa jadi Golkar sangat tipis di atas. Selisih kursinya kalau kita perhatikan tidak sangat tipis. Mungkin bisa jadi hanya 1 digit. Karena ada tren Golkar dibandingkan 2019 yang lalu, perolehan kursi Golkar ini kan naik trennya berdasarkan data per hari ini. Tidak hanya data quick count, bisa dilihat di data sementara real count. Yang kedua, PD Perjuangan adalah partai yang mengalami tren penurunan yang sangat tajam, baik dari sisi kursi maupun perolehan suaranya. Kalau data quick count kami, PD Perjuangan itu diprediksi penurunannya belasan sampai 20%, sampai 21% bahkan ada kemungkinan potensi penurunan. Sementara Golkar itu ada potensi kenaikan di 11%. Meskipun ada margin of error ya, sehingga kita membuat rentang bawah dan rentang atasnya. Oke. Nah, karena itu potensi ini ada potensi, tidak bisa disimpulkan. Kita tunggu nanti hitungannya di basis dapil. Baik. Ada partai yang dapat 1 kursi, 2 kursi dan seterusnya. Jadi memungkinkan kita tunggu hitungan di level KPU di real count KPU. Di luar yang tadi saya katakan ada dinamika itu, mana nanti kemungkinan misalnya Undang-Undang MD3 diubah. Kalau Undang-Undang MD diubah, maka Ketua DPR bisa jadi tidak bergantung pada perolehan kursi, tapi pemilihan lagi. Mas Hanta, yang menjadi mungkin jadi penasaran juga nih saya, ketika hingga saat ini ya, kita katakan saat ini, Golkar dan juga PDIP kan tidak satu kubu. Lantas siapa yang bisa menjadi penentu untuk kemenangan nanti di legislatif? Nasdem kah? Jadi sekarang ini di peta koalisi Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini, sebenarnya secara normatif itu kan 91,3%. Yang di luar hanya PKS, yang angkanya 8,7% kursinya.
semua di dalam. Tapi per hari ini realitasnya sudah koalisi itu sudah tripolar, triporos. Ada 3 poros yang terbagi subkoalisi. Yang betul-betul solid di di Jokowi sekarang ini, mungkin yang ini jadi basisnya Prabowo Gibran, pasukan 02, Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. Itu kan koalisi. Itu kekuatan di parlemen per hari ini, kalau menggunakan data quick count, kursinya perolehannya lebih kurang sekitar 50%. Sekitar 50%. Nah, 4 partai ini dulu kalau dibandingkan dengan perolehan kursi sekarang 45%, tapi sekarang 50% dengan komposisi DPR baru Oktober 2024. Sementara partai-partai 01, PKB, Partai Nasdem, dan PKS itu perolehan kursinya tetap lebih kurang 29-30%. Baik yang sekarang maupun komposisi barunya 2020 hasil pemilu 2024. Nah, yang ketiga adalah P3 dan PD Perjuangan, partai pendukung 03. Nah, ini yang mengalami penurunan. Kalau sekarang kekuatan PDIP dan P3 digabungkan, itu kekuatan kursinya 25%. Tapi DPR baru mereka turun jadi 20%. Berbalik dengan partainya Prabowo Gibran yang sekarang 45 menjadi 50. Nah, untuk menjawab hari ini, kalau kita perhatikan komposisi ke depan, karena pertanyaannya tentang DPR ke depan, maka sudah 50% yang Prabowo Gibran, partai pendukung Prabowo Gibran sudah mengantongi separuh parlemen. Nah, karena itu tinggal 1 partai saja masuk, P3 saja misalnya lolos parlemen, itu sudah mayoritas sederhana, simple majority, sudah bisa. Jadi soal penentu menurut saya sangat mudah. Modal awalnya Prabowo Gibran ini relatif sangat besar dibandingkan Pak Jokowi di 2014, dibandingkan Pak SBY 2004. Tinggal 1 partai, tapi dugaan saya akan 1, 2, atau 3 partai yang diajak. Bahkan mungkin semua, kita berharap tidak semuanya masuk. Nah, ada 2 opsi untuk diajak dalam pemerintahan. Ada opsi eceran politik, tanda petik, ajak satu-satu partai, atau mengajak secara paket, langsung tanda petik grosiran, diajak misalnya seluruh partai 03, kemudian partai 01 akan jadi oposisi. Atau sebaliknya, partai 01 yang diajak, PKB, Nasdem, dan PKS, kemudian partai 03 di luar pemerintahan sebagai oposisi. Jadi ada opsi tadi. Nah, ke depan prediksi saya Golkar adalah partai karena terbesar di Prabowo Gibran, dia akan menjadi peran memainkan bandul politik di parlemen itu sangat kuat di partai Golkar. Kita tahu Golkar punya kepiawaian skill politik yang piawai dalam dinamika politik, terutama di era SBY, Pak SBY Budiono maupun Pak SBY JK ya. Pada saat itu ketua umumnya Pak ARB, dan itu ada pengaruh dinamika skillnya Ketum juga pada saat itu luar biasa dinamikanya. Bandul Golkar, bandul parlemen itu sangat dimainkan Golkar. Nah, beda dengan di era Pak Jokowi. Nah, prediksi saya ke depan nanti dinamika koalisi pendukung Prabowo Gibran ini parlemen sangat diwarnai oleh salah satunya Partai Golkar. Nanti kita lihat saja. Dan Partai Golkar memiliki peran yang strategis. Pertama, karena jumlahnya paling tinggi di koalisi Prabowo Gibran, apalagi dia punya pimpinan DPR. Yang kedua, karena tadi rekam jejak parlemennya, politiknya, mereka memegang peran yang bandul politik yang sangat menentukan. Nah, ini gambarannya saya kira yang nanti kita lihat di parlemen yang baru. Ana dan Vena. Oke, baik, kita lihat dan juga kita nantikan bersama seperti apa nanti hasilnya, apakah sesuai dengan prediksi-prediksi yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda tadi. Terima kasih Mas Hanta atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Terima kasih Vena dan Ana.